Halo guys, balik lagi di channel Relapse, obrolan ruang psikologi praktis. Kali ini kita mau bahas satu topik yang sering banget bikin galau di awal-awal hubungan, atau bahkan yang udah jalan lama. Judulnya mungkin kedengeran agak serius, tapi intinya sederhana. Passion itu yang tercepat datang dan yang tercepat juga untuk pergi. Sementara keintiman itu pelan-pelan. Coba deh, kalian ingat-ingat fase PDKT atau awal pacaran. Rasanya semua serba on fire kan? Penuh passion, semangat 45, dunia serasa milik berdua. Nah, perasaan super duper berbunga-bunga ini, menurut psikologi, itu memang dirancang untuk ngegas di awal. Passion itu kayak turbo di mobil. Dia bikin kita maju kenceng, cepet banget. Tapi, namanya turbo, dia nggak bisa nyala terus-terusan. Kalau istilah ilmiahnya, passion itu didorong sama hormon-hormon seru yang bikin kita jadi obses dan fokus total sama si dia. Makanya, dia yang tercepat untuk dikembangkan. Ketemu 2 minggu, langsung ngerasa soulmate banget. Masalahnya, sifat alamiah passion adalah yang tercepat juga untuk memudar. Setelah 3-6 bulan atau setahun, turbo itu pasti agak meredup. Bukan berarti cintanya hilang, tapi euforianya yang bereda. Wajar, dan itu bagus. Karena kalau passion terus-terusan di level awal, kita nggak bisa mikir jernih. Kalau hubungan kita cuma mengandalkan passion ini, begitu dia meredup, kita panik dan langsung mikir, waduh, dia bukan jodohku lagi. Padahal, ini baru permulaan fase selanjutnya. Setelah passion mereda, harusnya yang mengambil alih adalah keintiman dan komitmen. Keintiman itu bukan cuma soal fisik, guys. Ini tentang berbagi jiwa, saling vulnerable, tahu rahasia terdalam, ketakutan tersembunyi, dan mimpi-mimpi konyol si dia. Ini butuh kepercayaan, dan kepercayaan itu nggak bisa dipaksain dalam semalam. Makanya, keintiman berkembang lebih lambat dari passion. Dan komitmen? Komitmen adalah pilihan sadar untuk tetap tinggal. Bahkan saat passion lagi istirahat dan intimasi lagi diuji. Komitmen itu tentang perencanaan masa depan bareng. Dan itu butuh waktu paling lama untuk matang. Makanya dibilang, komitmen akan semakin lambat tumbuhnya. Karena dia butuh bukti, bukan janji. Nah, sekarang kita ke inti masalah. Kenapa fase-fase ini sering crash? Inti masalahnya adalah kita sering menempelkan identitas diri kita pada orang lain. Kita berharap, aku baru happy kalau dia happy. Atau nilai diriku ditentukan dari seberapa besar dia mencintaiku. Ketika passion meredup, yang terasa hilang bukan cuma cinta dari dia, tapi cinta ke diri kita sendiri karena sumber kebahagiaan kita, yaitu dia, jadi kurang intens. Istilah psikologinya, kita jadi codependent atau ketergantungan. Kita jadi lupa siapa kita di luar hubungan itu. Dan ini bikin kita panik saat hubungan masuk fase maintenance yang tenang, bukan fase high speed lagi. Coba jujur, seberapa sering kamu melupakan hobi, teman, atau bahkan cita-cita kamu sendiri demi full time jadi pacar atau pasangan? Kita harus punya diri kita sendiri yang utuh sebelum berbagi keutuhan itu dengan orang lain. Jadi, gimana nih langkah nyatanya? Gampang, kita balik fokus ke diri sendiri, sambil tetap ada buat pasangan. Daripada mikirin kapan dia bilang dia sayang lagi, mending fokus bilang ke dia, aku bangga sama kamu atas pencapaianmu hari ini. Atau, terima kasih udah berusaha kuat, aku ada di sini buat kamu. Jadi, ingat ya guys, passion itu cuma pemantik. Keintiman dan komitmen adalah kayu bakar yang bikin api cinta kita bertahan lama, bahkan saat badai datang. Dan semuanya berawal dari satu hal. Cintai diri kamu yang utuh dulu. Gimana? Setuju? Coba share di kolom komentar. Menurut kamu, hal apa yang paling cepat memudar dalam hubungan? Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Stay healthy and stay happy. Bye!